Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya masih melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang belum terjawab. Dan ini suasana lagi santai lah karena ini malam hari. Saya pun baru balik tadi dari pasar dan alhamdulillah ini sambil santai, sambil ngobrol lah, sambil menjawab beberapa pertanyaan sahabat kita. Kita sambil ngopi juga sahabat. Oke, kita ngopi dulu. Oke sahabat, seperti apa pertanyaannya? Kita cek dulu. Oh oke, ini dari sahabat kita. Ini pembudidaya juga dan ini senior juga. Ini senior saya pikir yang bertanya ini sudah. Oke, yang ini kita mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Oke, kita pertanyaan yang pertama yaitu soal RWS untuk pakan kutu air. Ini pertanyaan atau cerita ini? Atau mungkin sahabat ngasih tahu sama saya atau sama sahabat yang lain bahwa RWS itu bisa untuk pakan air atau red water system itu bisa pakai pakan kutu air. Dan itu betul. Jadi saya setuju dengan sahabat kita ini. Mungkin ini pertanyaan ataupun bertanya apakah RWS itu bisa pakan untuk apa namanya? Untuk kutu air, untuk apa ini ngomong saya nggak jelas. Apakah RWS itu bisa pakai pakan untuk kutu air? Mungkin begitu maksudnya sahabat. Dan sebenarnya bisa, kalaupun itu pertanyaan. Dan kalaupun itu berbagi, oke, saya terima dan kita terima sahabat. Dan kita semua terimalah bahwa RWS itu bisa membantu atau menjadikan pakan untuk kutu air. Ya betul. Karena di RWS itu ada ekosistem. Ada ekosistem. Dan kalaupun sudah, karena terus terang nih, saya ada pengalaman, ini cerita nih akhirnya, karena ini berkaitan, ini pun nggak jelas pertanyaan atau pembagian ilmu yang bermanfaat bagi saya. Beliau ini kalaupun beliau sudah tahu berarti ini membagikan ilmu lah kepada kita semua, berbagi lah. Dan Kobil tuh alhamdulillah mau berbagi kalaupun ini beliau sudah tahu. Dan saya punya cerita seperti ini. Ada di suatu masa transisi lah. Transisi saya masih belajar budidaya lele. Di situ kan saya masih membandingkan nih. Untung lele, untung ikan bawal, atau untung ikan nila, atau untung ikan gurame, atau untung ikan mas, atau untung ikan eh, patin, atau untung pokoknya beberapa jenis ikan air tawar saya coba dan termasuk yang ini, termasuk gabus. Jadi saya coba karena gabus itu untuk pakan anakannya, bayong kalau bahasa saya, bayong. Kalau lele kan kita dari kecil, bagusnya itu kita kasih cacing sutra, meskipun sama kutu air pun masih boleh, masih boleh. Tapi ini menurut saya lah pemahaman dan pengalaman saya. Sama kutu air dengan cacing, itu bagusan hasilnya sama cacing. Cacing sutra. Kalau untuk lele lah. Termasuk gurame juga. Termasuk gurame. Itu bagusan cacing daripada kutu air. Tapi kalau untuk gabus, terus nila, itu malah bagusan kutu air. Pakan pertamanya itu loh. Pakan setelah menetas dari telur. Itu malah bagus kutu air. Kalau gabus oke lah. Oke lah itu karena ikan predator juga, pemangsa. Kalau gabus oke. Tapi
yang nila nih, yang saya nggak nyangka justru nila. Kok nila lebih bagus? Gitu. Jadi saya pun pernah meneliti itu juga, meneliti itu. Dan kenapa saya bisa tertarik kepada gabus? Karena saya dengar isu nih, kabar lah atau opini publik lah. Salah satu kesusahan gabus itu daripada benih, pembudidaya pembenihan. Karena pakannya yang susah, harus cari kutu air di alam susah, beli pun nggak ada yang jual, meskipun ada jauh lah jaraknya jauh, dan pokoknya susah lah. Saya katakan susah lah seperti itu. Maka secara nggak sengaja, ikan bekas budidaya lele itu yang red water system, saya simpan di suatu kolam, panen, airnya kan dipindah, ikannya ditimbang, dan saya biarkan. Dari situ saya pesan benih, karena saya lagi nggak ada benih, saya pesan aja. Karena itu musim penyakit benih masa itu, semua banyaklah yang bangkrut, petani-petani benih masa itu. Ada yang terpalnya juga digulung dulu, tapi bukan bangkrut permanen, maksudnya istirahat dulu lah. Bulan ini mungkin 2-3 bulan saya istirahat dulu, terpalnya dicuci, dijemur, terus dilipat, disimpan dulu lah, mau istirahat 2-3 bulan. Karena satu kali mijahin gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, dan masa itu banyak yang gagal, termasuk saya pun gagal masa itu. Jadi karena saya memijahkan gagal, sementara saya indukan cuman punya 1 paket saja masa itu, nggak banyak. Jadi kalau 5-6 kali gagal, kan indukannya udah habis, gak ada lagi yang matang gonat. Ya mau tidak mau saya harus cari ke binaan-binaan saya. Dan masalahnya di binaan saya pun banyak yang gak ada benih. Sayanya pun yang mengajarkan beliau gagal, jadi kemungkinan besar dia banyak yang gagal juga. Tapi ada salah satu sahabat saya yang masa itu bagus. Maksudnya bukan bagus, bisa dihadapi lah, karena suhunya beda juga, daerahnya beda juga, ketinggian daripada lautnya pun beda juga, dia di dataran tinggi lah, dia bagus. Dan dia katakan, saya benih ada tapi nggak banyak, dia bilang, cuman kisaran 10.000 lah, seperti itu. Oke lah, saya bilang kirim saja ke sini, dikirimlah. Karena saya ikan ini sudah habis semua, sudah panen, dan kapasitas untuk 5 kali 8, karena itu 8 bak, isinya 5.000 1 bak, berarti 40.000. Saya punya bak kapasitas untuk 40.000 ekor, dan saya isi 10.000 karena benihnya cuma ada 10.000. Biasanya saya isi 5.000, masa itu saya bagi-bagi. Jadi yang penting ada isinya aja lah. Jadi 1.500, 1.500, 1.500 seperti itu. Dan diisi 6 bak. Diisilah 6 bak, 1.500, 1.500, ada lebihnya sedikit saya tambahkan lah, ada lebih sedikit. Pokoknya ada 6 yang diisi, dan yang 2 kosong, nggak terisi. Dan airnya penuh, air yang bekas panen itu penuh. Jadi singkat cerita, karena orang banyak yang gagal masa pemijahan bulan itu, selama 2-3 bulan itu gagal, kan lama lagi, banyak yang istirahat lah, lama lagi kita mijahin harus 3 bulan berikutnya, karena saya pun setelah 3 bulan saya pun mijahin lagi, ada juga yang udah matang seperti itu. Jadi oke, kita 3 bulan mungkin saya ini nggak ada benih, karena meskipun sekarang ada yang nelorin bagus, mijahin bagus, tetap harus nunggu kira-kira kurang lebih 2 bulanan sampai ukuran 8, 9, 7, 8 itu kurang lebih sebulan setengah sampai 2 bulan. Jadi maknanya bak saya harus kosong selama 2-3 bulan. Bahkan bisa jadi lebih, bahkan masa itu lebih, karena akhirnya saya simpulkan, oke, saya mau eksperimen hal yang lain seperti itu.
Saya diamkan aja itu yang 2 bak. Dan sahabat tahu, setelah saya diamkan, mungkin ada 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lah. Itu yang baknya yang satu, tapi yang satu nih, ada 2 nih. Yang satu, dia endapannya turun dan lumut hijaunya naik ke atas, yang di permukaan air itu. Tadinya ada banyak jentik nyamuk seperti nyamuk lah, tapi bukan nyamuk, bukan. Ada yang seperti ulat, ada yang seperti nyamuk, banyak lah, banyak organisme di situ. Dan biasanya itu jadi pakanan untuk lele yang masih kecil biasanya. Dan saya biarkan saja, nggak hiraukan itu. Tapi ada yang satu bak ini yang heran. Kok ini kelihatannya merah? Merahnya merah kayak merah memuda seperti itu. Bukan merah pekat yang kecoklatan, bukan. Tapi kayak merah seperti agak memuda. Kan sepintas itu kutu air di bak itu nggak terlihat. Dan ternyata itu kutu air. Yang satu bak itu. Saya pun nggak tahu sebabnya itu. Yang satu kok penuh sama kutu air dan yang satu enggak. Seperti itu. Dan disitulah saya teliti, saya cek, saya pelajari. Wah, ini kutu air nih. Tapi jenis apa ini kutu air seperti itu? Saya pelajari. Ini kutu air. Dan oke, kalau begitu saya pelajari lagi. Kenapa yang satu bisa tumbuh kutu air, yang satu enggak? Itu secara alami itu. Saya enggak kasih benih enggak apa. Tapi itu bisa ada sendiri itu. Ya sejenis bakteri lah. Bisa ada sendiri. Itu saya pun herannya. Jadi enggak dikasih benih. Kalau kita kultur kutu air oke lah. Yang namanya kultur kan kita memberikan benih dong sama pakan. Dan di situ saya ambillah yang bak yang penuh kutu air itu penuh. Ambil, saya mungkin ada diambil sama airnya lah, diambil air aja seperti itu. Tapi kan kalau kita ambil airnya kan karena kutu airnya udah banyak, secara otomatis kan si kutu airnya terbawa juga sama air seperti itu. Saya ambil airnya, saya pindah sama bak yang satunya. Dan sahabat, lebih dari 1 minggu, tapi yang ini agak cepat lah, nggak sampai 2 minggu, nggak, seminggu lebih lah, tapi nggak sampai 10 hari, mungkin 8-9 hari itu sudah full. Yang bak yang satunya lagi, yang tadinya nggak ada kutu air, setelah saya ambil airnya, saya pindahkan mungkin 2-3 ember kecil, dan lebih dari seminggu itu penuh lagi. Akhirnya sama penuhnya kutu air merah, dan sangat kelihatan lah, sangat kelihatan gimbal seperti itu. Dan pada ada suatu masa lagi saya ketemu dengan teman saya yang dia mencoba membudidayakan gabus, lagi meneliti lah, dia pun mengembangkan. Dia punya indukan, terus dia memijahkan, tapi dia selalu gagal. Dan ngobrol sama saya, kita sharing lah. Dia pembudidaya dia pembudidaya gabus, saya kan pembudidaya lele nih, kita sharing lah pengalaman seperti itu. Dia katakan di gabus itu sebenarnya yang saya anggap susah pakan, dia bilang. Saya bilang kasih cacing sutra. Enggak bagus, dia bilang, kalau cacing sutra enggak kayak kutu air, yang susah itu kutu air. Saya bilang beli, enggak ada yang jual. Di situ saya kan langsung langsung connect gitu. Kutu air di rumah saya banyak. Oke, saya mau tahu kutu air yang seperti apa. Saya bilang seperti itu. Kamu bisa ikut ke rumah saya? Oke, ke rumah saya lah dia. Yes. Dan dia periksa. Memang ini, dia bilang. Ini untuk saya kasih pakan. Dan singkat cerita, dia minta, saya suruh angkut aja, nggak apa-apa. Orang itu gratis kan seperti itu. Itu langsung dari Tuhan itu kutu air. Jadi dia bawa, dia kasih makan ikan dia. Dan bagus, bagus sahabat. Dan bukan barter juga. Dari situlah dia pun kasih sama saya. Kling gini aja, ini kan ada 2 bak. 1 bak untuk saya, 1 bak untuk kamu. Kutu air nih, kan ini kutu air ada 2 bak. 1 bak saya mau ambil. Dia buang airnya, dia saring, dia ambil kutu airnya sajalah, yang 1 bak itu. Dan setelah itu saya rugi air sebenarnya,
rugi ya nggak rugi juga sih, karena meskipun apa namanya, dipindah juga meskipun nggak full lagi, karena emas saya itu dipindah emergency karena bak saya semua sudah dibagi meskipun 1.500 lelenya. Jadi si kutu airnya diambil, airnya dibuang separuh, yang itu yang separuhnya lagi dibagi-bagi, setelah itu dibalikin lagi. Singkat cerita, saya pun dikasih sama dia benih gabus. Jadi kita barter lah, dia minta kutu air 1 bak, oke. Dia pun, saya nggak minta sebenarnya, cuman dia, kalau kamu mau coba ini ada gabus dari saya larva, kamu cobalah. Dikasihlah saya larva, kurang lebih menurut estimasi hampir ada mungkin 7-8 ribu ekor lah seperti itu, tapi nggak sampai 10 ribu, nggak sampai. Dan saya masukkan ke situ dan lahap, dan besar juga. Saya nggak kasih pakan, nggak, saya mau, memang saya mau uji coba aja, saya mau lihat emang habis ini kutu air segini banyaknya dimakan seperti itu. Saya masukin aja itu benih gabus karena nggak ada metode macam-macam lah. Dan dari situlah saya tahu bahwa kesimpulannya seperti ini. Air red water system buktinya bisa memicu kutu air. Karena sistem bakteri pun begitu. Kalau itu pakan bakteri yang memicu, itu bakteri bisa ada sendiri. Bisa ada. Secara alami itu bisa ada. Bisa tumbuh sendiri bakteri di situ. Dan termasuk itu pun kutu air, meskipun setelah saya analisa lagi, saya pernah coba lagi menyimpan air sampai 1-2 bulan, itu nggak ada kutu air. Nggak tumbuh. Dan itu pun ada momen yang itu saja. Dan setelah itu saya coba lagi, saya biarkan, jangankan 2 minggu. Kalau yang tadi saya bilang itu kan kurang lebih 2 minggu ada kutu airnya secara alami. Tapi setelah itu saya coba lagi, saya simpan, ada yang sampai sebulan nggak tumbuh kutu air, ada yang sampai 3 bulan nggak tumbuh kutu air. Tapi saya coba, saya beli online, saya masukkan, itu baru banyak lagi kutu air. Berarti kita bisa menyimpulkan RWS berarti bisa untuk pakan kutu air. Karena saya pernah beli pun dari online, saya masukkan dan jadi banyak. Kutu airnya jadi banyak. Karena di situ berarti banyak makanan kutu air. Seperti itu. Salah satunya kutu air itu kan makanannya bakteri seperti itu. Jadi di situ banyak makanan kutu air. Jadi kutu air bisa tumbuh dan bisa tumbuh cepat bahkan untuk kutu air. Jadi kesimpulannya RWS memang bisa untuk pakan kutu air. Bahkan RWS bisa untuk pakan cacing sutra. Karena saya sudah ada beberapa sahabat saya yang sudah jalan bahkan sampai sekarang. Dia pembudidaya segmen pembenihan, bahkan pembesaran, bahkan dari hulu ke hilir lah, hanya pelet saja yang beli. Maksudnya dia pemijahan sendiri. Dan pakannya cacing sutra itu ternak juga sendiri. Dia ternak sendiri cacing sutranya, dia kasih makan. Dan ternaknya itu nggak spesifik ternak yang kayak saya lihat di YouTube yang pakai nampan, pakai aerasi ditumpuk-tumpuk seperti itu. Yang diapartemenkan, pakai sistem aerasi ini itu modal banyak lagi, itu enggak. Meskipun yang spesifik mungkin yang itu, tapi itu saya nggak tertarik. Kalau yang kebanyakan teori harus begini banyak sistem, saya nggak tertarik. Kalau hanya untuk cacing sutra seperti itu, karena toh kebutuhannya pun juga bagi saya nih, ya mungkin nggak sampai ribuan liter, jadi beli pun nggak susah-susah amat seperti itu. Jadi kalaupun mau kita ambil di limbah-limbah industri pun sebenarnya, kalau mau rajin lah ada juga, nggak kayak apa namanya, nggak kayak kutu air. Justru kalau kutu air agak susah. Jadi kesimpulannya,
Red water system untuk pakan kutu air dan untuk pakan cacing sutra pun bisa. Untuk budidaya kutu air dan untuk budidaya cacing sutra pun bisa. Air red water system. Itu kan ada waternya, red water system. Air red water, berarti jangan pakai air. Oke. Red water system atau air yang merah itu yang bekas lele. Sebenarnya nggak mesti merah sih. Kalau yang agak sedikit coklat, agak sedikit hitam, yang penting airnya itu sudah begitu lama tapi nggak ada aroma bau, itu sudah bagus sebenarnya. Warna itu ya nggak begitu spesifik harus merah betul-betul merah gitu, nggak juga. Kalau udah jadi itu udah yang warnanya agak coklat kayak bioblok pun ya itu bagus. Yang coklat pun kalau yang, karena biasanya kadang-kadang meskipun air itu udah merah, kalau ditebar benih baru lagi itu kayak seperti coklat lagi warnanya. Dan akhirnya memang merah lagi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, yang pertama yang nggak tahu ini pertanyaan ataupun berbagi ilmu, yang jelas RWS untuk pakan kutu air, oke, saya setuju dan memang saya pun pernah coba dan saya lakukan. Dan bahkan budidaya cacing sutra pun menggunakan RWS itu bagus juga. Berarti ekosistem, ya ekosistem. Air bekas panen lele untuk budidaya kutu air itu bagus. Air bekas panen lele untuk budidaya cacing sutra itu bagus. Air bekas panen lele untuk budidaya bukan budidaya, untuk nyiram tanaman-tanaman juga bagus seperti itu. Jadi sebenarnya banyak manfaat-manfaat air bekas panen lele itu. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami, dan kalaupun ada yang belum paham lagi, sahabat bisa tulis lagi di komentar. Dan begini sahabat, sekarang saya nggak seperti video-video yang beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu mungkin di setiap video saya menyantumkan nomor WA saya, dan mungkin dari sekarang, bukan enggak juga, saya agak jarangkan lah, enggak setiap video juga saya harus sebut nomor WA saya. Mungkin di beberapa sahabat kita yang melihat beberapa video saya yang terdahulu pastinya sudah tahu nomor WA saya. Karena saya pun enggak terlalu banyaknya yang minta dibahas melalui WA, hal-hal yang sederhana lah, kecuali yang khusus mengikuti pelatihan online. Kalau hanya untuk pertanyaan, untuk sebuah jawaban, ya saya pikir di kolom komentar yang singkat saya jawab di situ di kolom komentar. Yang sekiranya harus dibahas, saya akan bahas seperti ini, saya buatkan konten video khusus. Yang kalau untuk WA itu kan lebih kepada intensif segmen pelatihan, pemantauan lah, perkembangannya seperti apa, kita harus video call juga seperti itu lebih kepada lebih intensif lah, lebih real time lagi seperti itu, apa yang dilakukan nanti, seperti apa anjurannya seperti itu. Jadi sekarang saya agak kurangi lah untuk menyebutkan nomor WA saya. Tapi untuk yang saya bilang tadi, kalau yang udah lama mengikuti video-video saya, subscriber saya pastinya sudah tahu nomor WA saya, karena lebih dari 130 video semuanya ada nomor WA saya di situ. Setiap akhir video saya semuanya sebut nomor WA saya seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat paham. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.